Singkatnya, menjauhi jabatan adalah suatu hal yang sangat bijaksana. Jika manusia diberi jabatan, hendaknya dia mengetahui mana hak-haknya dalam jabatan tersebut dan mana hak-hak hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jabatannya tersebut. Kemudian dia bersungguh-sungguh dan berusaha dalam memenuhi hal tersebut dan menegakkan serta mengamalkannya tanpa bersikap ceroboh maupun menyia-nyiakan jabatannya. Dengan begitu ia akan selamat dari ancaman yang keras dan beruntung mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh satu hari dari seorang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun, dan satu hukuman yang dilaksanakan oleh pemimpin yang adil di bumi lebih menyuburkan daripada hujan selama 40 pagi. Diriwayatkan bahwasanya pemimpin yang adil doanya mustajab, tidak akan ditolak dan tidak akan diremehkan, kecuali orang-orang munafik yang meremehkan pemimpin tersebut. Dan dia termasuk satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam naungannya pada hari kiamat, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat berada di mimbar-mimbar dari cahaya sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, maka berhati-hatilah terhadap siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia merasakan kenikmatan sedikit di dunia dikarenakan jabatannya, ia pun akan mendapatkan hukuman dan akan mengalami penderitaan di negeri akhirat, hingga dia sendiri berharap untuk tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadi orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam doanya, yaitu, ya Allah, barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin umatku sedangkan dia memberatkan umatku, maka beratkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang lemah lembut dijadikan pemimpin kemudian lemah lembut terhadap umatku, ya Allah, maka bersikaplah lemah lembut terhadap pemimpin tersebut. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidaklah seorang pemimpin mati dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, kecuali akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari baunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, menjauhi jabatan itu adalah sikap yang sangat bijaksana sebenarnya. Cuma kalau kita memang diangkat, mau tidak mau diangkat menjadi seorang pejabat, maka kita harus tahu mana haknya Allah dan mana haknya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dijadikan pemimpin, kemudian tahu haknya Allah, tahu haknya hamba-hambanya Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak tahu mana haknya Allah ketika dijadikan pemimpin, tidak tahu mana hak-hak hambanya Allah, alias tidak bisa amanat, tidak jujur, maka dia akan menjadi orang yang celaka dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau nggak mampu lebih baik jangan diterima. Tapi kalau mampu harus siap tanggung resikonya. Kalau amanat selamat dunia akhirat. Tapi kalau nggak amanat bakal celaka dunia akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Pilihannya dua. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa atnahum minhu majlisan imamun adilin wa abghadun nas illallahi wa abaduhum minhu majlisan imamul jair. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah nanti dan paling dekat dengan Allah di hari kiamat adalah pemimpin yang adil, kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya di antara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah pemimpin yang khianat, yang dolim. Jadi kalau pemimpin itu adil, pasti dia dekat dengan Allah Ta'ala, bakal dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pemimpin itu nggak adil, nggak amanat, nggak jujur, maka dia akan dibenci dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kalau nggak mampu, lebih baik jangan diterima ya. Kalau mampu harus menjadi orang yang adil dan amanat supaya bisa dicintai. Kalau nggak mampu, takutnya kita bakal dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyadzubillah min dzalik. Bahkan dalam riwayat dalam hadis Sahih Muslim ya, Rasulullah SAW menyebutkan nanti ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah nggak sudi melihat orang tersebut, mukanya nggak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah Allah nggak mau berbicara dengan orang tersebut, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dosa-dosanya tidak akan dihapus dan akan diberi siksa yang sangat berat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati, ini ada 3 golongan kata Nabi Muhammad. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, kemudian dosanya tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Dalam riwayat ada 4 golongan ya, dalam riwayat yang lain 3 golongan. Yang pertama kata Nabi Muhammad, yaitu syekhun zanin, yaitu orang tua yang zina. Sudah tua, bau tanah, bau bangke, masih sempet zina ya, maaf ya. Namanya orang tua itu sudah dekat dengan kematian, mestinya harus sadar, mestinya lebih dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah. Ini maaf sudah bau kubur ya, bahasanya kata orang sudah bau bangke, tetap aja maksiat, apalagi berzina. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini orang tua yang berzina, nanti kalau meninggal ini nggak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu